Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrudin, mahasiswa program studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video yang merupakan bentuk pemenuhan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial atau disebut dengan KPM-DR Mesos tahun 2021. Setelah mendapatkan izin dari Datuk Penghulu Desa Rantau Bintang, saya mulai bergerak untuk melakukan proses pengabdian sesuai output yang telah ditentukan. Kali ini, saya melakukan observasi dan juga mewawancarai beberapa tokoh desa untuk mendapatkan data primer yang akan menjadi program output dari KPM ini. Desa Rantau Bintang merupakan suatu desa yang beralokasi di Kecamatan Bandar Pesaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Desa ini terbilang cukup luas dan jumlah warga penduduknya di atas angka 1.000 jiwa. Desa ini memiliki 3 pembagian dusun, yaitu Dusun Sukadamai, Sukamaju, dan Sukamulya. Dari area perkotaan, desa ini cukup jauh masuk ke dalam, yaitu berkisar 36 km dari titik perkotaan Kuala Simpang. Sumber utama dalam penghasilan secara perekonomian setiap warga masyarakat desa ini adalah kebun, yaitu tingkat pertama kebun sawit, kedua karet, 3 sawah, dan yang lainnya bersumber dari PNS, guru, dan pertanian lainnya. Salah satu sorotan utama dalam sumber penghasilan desa ini adalah kelapa sawit. Bahkan di samping, kanan, belakang, dan depan rumah terdapat pohon sawit. Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa dalam satu dusun saja terdapat 2-3 toki sawit lain dari toki luar yang juga masuk ke desa tersebut untuk membeli hasilnya. Dengan berbagai kendala dan gejolak ekonomi yang terjadi dan juga terdesaknya kebutuhan mendadak, tentunya setiap orang pasti merasakannya. Tentunya juga tidak terlepas dari warga yang berdomisili di desa ini. Banyak hal yang menyebabkan setiap orang melakukan hutang. Tentunya hutang secara umum setiap orang pasti ada melakukannya, termasuk saya pribadi. Dalam hal hutang ini tidak terlalu menjadi sorotan yang dibahas, akan tetapi permasalahan yang menjadi topik dalam hal ini adalah gadai. Dikarenakan banyak yang kurang memperhatikan posisi gadai secara konsep dasar ekonomi Islam, yaitu awalnya berupa bentuk saling tolong-menolong menjadi bentuk pengambilan keuntungan atau bisnis di dalamnya, seperti hasil wawancara berikut ini. Kali ini kita sudah bersama Bapak Kepala Dusun, salah satu dusun di Desa Rantau Bintang, yaitu Dusun Sukadamai. Kali ini kita sudah bersama Bapak Buyung Selamat selaku tokoh di Desa Rantau Bintang ini. Saya Pak, seorang mahasiswa Pak dari Cokala. Kami sedang melaksanakan KPM. Cuman KPM-nya ini bentuknya sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi kami mengabdi dengan basis keilmuan kami, kemudian diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat Melalui media sosial ini. ya. Jadi saya tertarik untuk membahas tentang gadai Pak. Soalnya saya mendengar isu-isu bahwa banyak orang yang kurang memperhatikan posisi gadai itu kan begitu banyak. Cuman ya untuk lebih jelasnya apakah benar demikian di desa kita ini, jadi saya mohon waktunya sebentar Pak. Jadi Pak, di Desa Rantau Bintang ini adakah fenomena gadai di desa ini? Kalau untuk gadai ada. Saya mendengar memang ada masyarakat yang melaksanakan gadai tersebut. Sistem gadai yang diterapkan di desa ini itu bagaimana? Kalau sistem gadai itu bermacam-macam. Kalau misalnya kebun nih, kan itu. Ada yang kebun digadaikan, diambil seorang gadai itu yang mengasih pinjam. Berarti kesimpulannya uang pinjaman dibalikan plus ditambah hasil gadai pun diambil. Jadi Pak, bagaimana seharusnya konsep gadai itu yang diperbolehkan? Konsep gadai yang sesungguhnya itu cuma memegang sebuah jaminan dan tidak mengambil hasil jaminan itu. Namanya digadai 10 juta dalam 1 tahun. Apabila sampai waktu 1 tahun tersebut pemilik kebun tidak bisa mengembalikan uang tersebut, maka di
situ ada perjanjian lain, ada perjanjian ulang, umpamanya tambah 1 tahun lagi. Atau kalau yang punya uang mendesak, bisa jadi kebun tersebut dijual untuk melunasi. untuk mengembalikan uang tersebut. Ya gitu yang seharusnya kalau dalam hukum agama, dalam pandangan Islam gitu. Jadi Pak, bagaimana solusi dari Bapak ini ketika kita butuh pinjaman selain melakukan gadai Pak? Menurut Bapak? Bisa aja membuat solusi. Seharusnya bagi yang hartawan, misalnya orang-orang kaya yang uangnya lebih lah dari tanggungan dia sehari-hari. Kalau ada masyarakat yang butuh yang pinjaman dengan keperluan yang sangat penting, sangat mendadak, bagikanlah pinjaman itu dengan tidak mengharapkan imbalan dari orang yang sedang terjepit gitu. Bisa solusi untuk menjaga kemungkinan supaya yang meminjam itu tidak nanti mengingkari janjinya, ambillah jaminannya untuk sebagai ikatan. Kalau menurut saya, kita punya kebun kelapa sawit, kemudian penjualan buah sawit tersebut, kita bisa memilih satu orang pembeli ataupun toke sawit dan jangan berpindah-pindah. Gunanya ketika kita sesak butuh uang, kita bisa pakai mohon minta pinjaman kepada agen sawit tersebut dengan angsuran hasil kebun kita tersebut. Itu kalau menurut saya yang lebih baik daripada kontrak, apalagi daripada gadai. Karena hasilnya itu tidak diambil. Tidak diambil. Untuk pinjam. Nah, Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk menerapkan konsep ekonomi Islam secara keseluruhan agar perekonomian kita semakin terbangun. Karena apapun yang diatur dalam ekonomi Islam, semuanya bertujuankan baik. Apalagi yang mengatur ketentuan tersebut bukan berasal dari ketentuan manusia, namun berasal dari Tuhannya manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang secara keyakinan dalam umat Islam, apapun yang bersumber dari Tuhan dan Rasul-Nya, semuanya adalah benar dan baik. Maka dari itu, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga penonton sekalian agar mari kita menerapkan konsep ekonomi secara konsep Islam, maka Allah pun akan menerapkan keberkahan dalam ekonomi kita. Saya Syahrudin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan, dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.